Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Ibu Sarina Nurita ELC MSI, dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Nofrisa Diani Winarto dengan NIM 170161291, dan teman saya Saya Aprilia Sasi Lestari dengan NIM 17016200009. Saya Alfirani dengan NIM 17016200092. Saya Desi Fitrianingsi dengan NIM 170160029. Saya Gusti Muazara Putriwangi dengan NIM 17016200058. Saya Setiarini Deutari dengan NIM 17016200130. kami akan mempresentasikan tentang menjaga kebersamaan dalam keberagaman. Yang pertama itu adalah pengertian kebersamaan dan keberagaman. Kedua, tantangan keberagaman. Yang ketiga, konsep Islam dalam keberagaman. Yang keempat, ada kegiatan untuk menjaga kebersamaan. Yang kelima, kegiatan menjaga keberagaman. Materi 1 akan disampaikan oleh Gusti. Baik, yang pertama ada pengertian dari sebuah keberagaman. Jadi, arti dari keberagaman sendiri adalah suatu kondisi dalam masyarakat maupun kelompok yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Nah, perbedaannya ini tuh dapat dilihat dari suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi, politik, sosial budaya, maupun ekonomi. Boleh di next. Selanjutnya ada faktor penyebab adanya sebuah keberagaman. Yang pertama ada lingkungan fisik daerah. Jadi lingkungan fisik ini seperti pegunungan, pantai, laut, tanah, dan lain-lain. Dalam maksud dari lingkungan fisik ini menyebabkan perbedaan lingkungan berdampak pada mata pencahariannya dan tradisi sosial budayanya. Yang kedua, ada keyakinan atau agama. Jadi keberagaman agama dan keyakinan kepada Tuhan mempengaruhi keberagaman sebuah masyarakat di Indonesia. Yang ketiga ada kehidupan sosial dan budayanya. Jadi antara suatu daerah dengan daerah yang lainnya pasti memiliki perbedaan dari kehidupan sosial budayanya. Perbedaan kehidupan sosial dan budayanya ini menyebabkan keberagaman dari masyarakat-masyarakat di Indonesia. Yang keempat, ada faktor sejarah. Setiap daerah di Indonesia ini memiliki sejarah. Misalnya daerahnya punya sejarah banyak dipengaruhi persebaran agama Islam. Maka daerah yang disebar agama Islam itu mempunyai budaya yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Nah, daerah tersebut mempunyai keberagaman karena berbeda dengan daerah-daerah yang lainnya. Boleh di next. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik masyarakat multikultural. Secara etimologis, itu multikulturalisme terdiri dari 3 kata, yaitu multi yang artinya banyak, kultur yang artinya budaya, dan isme aliran atau faham. Sedangkan menurut Faridah Hanum dan Setiara Harja pada tahun 2006, multikulturalisme adalah suatu aliran atau faham tentang kebudayaan yang mengarah kepada keberagaman. Lalu, Berkos berpendapat bahwa multikulturalisme adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam ras, agama, suku, budaya, dan adat istiadat, berhak mengekspresikan budayanya masing-masing. Jadi, bila di suatu daerah terdapat pemeluk agama yang berbeda, maka pemeluk agama tersebut berhak untuk mengekspresikannya identitas agamanya masing-masing. Next. Lalu di sini ada kebersamaan dalam keberagaman. Kebersamaan adalah
sebuah ikatan yang terbentuk karena adanya rasa kekeluargaan, persaudaraan, lebih dari sekedar bekerja sama atau hubungan profesional biasa. Kebersamaan itu memiliki 4 unsur yang harus diciptakan dan dijaga oleh setiap individu. Unsur yang pertama yaitu memiliki satu visi dan satu tujuan. Yang kedua yaitu tidak memikirkan ciri sendiri atau egois. Yang ketiga itu memiliki kerendahan hati. Yang keempat itu rela berkorban untuk kelompok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada tantangan dalam sebuah keberagaman. Yang pertama itu ada individualisme. Paham individualisme ini meyakini bahwa masing-masing individu, kebutuhan, serta kepentingan pribadinya harus diutamakan daripada masyarakat umum. Yang kedua ada pluralisme. Jadi pluralisme ini muncul karena adanya sebuah keberagaman. Nah, dari adanya sebuah keberagaman ini muncul banyak pandangan hidup yang baru seperti keyakinan agama, ideologi, dan gaya hidup plural yang membuat segalanya relatif sehingga memungkinkan orang lain menjadi ikut-ikutan. Yang ketiga ada kontras-kontras sosial. Hal ini dapat terjadi karena munculnya banyak perbedaan sehingga terjadi pro dan kontra antara masyarakat. Yang keempat ada hedonisme yang berpendapat bahwa tujuan dari hidup ini adalah untuk mencapai kenikmatan yang sebanyak-banyaknya. Selanjutnya. Ini yang kelima adalah fundamentalis. Sebagai pandangan hidup yang berpegang kokoh pada dasar ajaran atau ideologi secara radikal dan tanpa kompromi baik penafsiran maupun pelaksanaannya. Selanjutnya, ada budaya multimedia berupa teknologi dan multimedia yang sudah bersifat langsung di dalam kehidupan dan tidak mungkin untuk disensor. Selanjutnya ada nihilisme kaum muda. Jadi nihilisme kaum muda ini berpendapat bahwa dunia ini, terutama keberadaan manusia di dunia, tidak memiliki suatu tujuan tertentu. Yang terakhir ada persoalan ekologi, yaitu pengkajian organisme-organisme atau kelompok-kelompok organisme terhadap lingkungannya. Lalu berikutnya ada konsep Islam dalam kehidupan. Pada dasarnya, Islam merupakan petunjuk bagi manusia menuju jalan yang lurus, benar dan sesuai dengan tuntutan kitab suci Al-Quran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, Islam juga sangat menjunjung keberagamaan atau pluralitas, karena keberagamaan atau pluralitas merupakan sunatullah yang harus kita junjung tinggi dan kita hormati keberadaannya. Nah, seperti dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Allah menyatakan, "Wahai para manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal." Nah, dari ayat Al-Quran tersebut, itu menunjukkan bahwa Allah sendirilah yang menyuruh manusia untuk bersatu, walau berbeda-beda. Nah, dengan adanya keberagamaan ini, bukan berarti menganggap kelompok, mazhab, ataupun keberagamaan yang lain sejenisnya menganggap kelompoknya lah yang paling benar. Yang harus kita ketahui di sini adalah keberagamaan sudah ada sejak zaman para sahabat, yaitu ketika Nabi wafat, para sahabat saling mengklaim dirinya lah yang pantas untuk menjadi pengganti Nabi. Next. Lalu ada penyebab munculnya perbedaan aliran. Yang pertama ini adanya pergolakan politik dalam negeri, seperti pada saat itu di Indonesia ada pemberontakan PKI di Madiun. Yang kedua ini ada mengalirnya pemikiran non-Muslim. Pada dasarnya tidak ada larangan dalam syariat mengadopsi pemikiran, konsep, teori, dan alternatif amalia dari kalangan non-muslim yang dapat mendatangkan maslahat bagi kaum muslimin. Nah, selama hal tersebut itu tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat Islam. Nah, yang ketiga itu ada akibat proses perubahan kultural dan politik dari masyarakat tradisional ke modern dan dari politik regional ke dunia.
Next. Di sini ada prinsip dasar dalam menyikapi dan memahami keberagaman. Yang pertama, prinsip keberagaman yang lapang. Salah satu masalah yang serius dalam menyikapi keberagaman adalah masalah klaim kebenaran. Padahal untuk mencapai kepasrahan yang tulus kepada Tuhan, diperlukan suatu pemahaman yang sadar dan bukan hanya ikut-ikutan. Oleh sebab itu, sikap kelapangan dalam mencapai kebenaran ini bisa dikatakan sebagai makna terdalam keislaman itu tersendiri. Diceritakan dalam hadis, Nabi bersabda kepada sahabat Utsman bin Maz'un yang isinya, dan sesungguhnya sebaik-baiknya agama di sisi Allah adalah semangat pencarian kebenaran yang lapang. Nah, di sini yang kedua, keadilan yang objektif. Dalam konteks pluralisme, keadilan mencakup pandangan maupun tindakan kita terhadap pemeluk agama lain. Kedangkalan dalam tindakan seringkali karena kita tidak suka dan menganggap orang lain sebagai bukan bagian dari kelompok kita. Maka kita bisa berbuat tidak adil terhadap mereka dalam memutuskan hukum, interaksi sosial maupun hal-hal yang lain. Islam mengajarkan bahwa kita harus menegakkan keadilan dalam sikap dan pandangan dengan objektif. Terlepas dari rasa suka atau tidak suka, seperti yang diterangkan dalam surat Al-Maidah ayat 8, yang isinya, hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi yang adil, dan janganlah kebencianmu pada suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat pada takwa. Yang ketiga, menjauhi kekerasan dalam berinteraksi dengan pemeluk agama lain, termasuk ketika melakukan dakwah. Selanjutnya, kegiatan untuk menjaga kebersamaan dalam sebuah masyarakat multikultural atau keberagaman, itu yang pertama, bangkitkan kegiatan kebersamaan di lingkungan sekitar. Yang kedua, menjalin kerjasama yang baik. Yang ketiga, meningkatkan toleransi antar sesama. Yang keempat, rajin berkomunikasi antar tetangga. Yang kelima, membiasakan musyawarah. Yang keenam, menolong tanpa memandang perbedaan. Yang ketujuh, membiasakan bersikap ramah. Yang kedelapan, menghargai perbedaan. Yang kesembilan, rutin menghadiri kegiatan Dasa Wisma. Yang kesepuluh, mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan adanya keberagaman, mau itu ras, suku, budaya, maupun agama, itu merupakan suatu kekayaan yang harus dijaga dari berbagai ancaman yang dapat merusaknya. Nah, kegiatan untuk menjaga keberagaman yang pertama adalah upaya formal, yaitu dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan. Peran lembaga pendidikan diperlukan dalam menanamkan paham moderat atau paham yang bisa adaptif atau toleran sebagai warga Indonesia. Pendidikan memegang peran penting dalam pembentukan karakter dan pemahaman tentang kebangsaan, sehingga kita tidak bisa lepas dari pendidikan. Yang kedua, ada upaya non-formal, yaitu dapat dilakukan di lingkungan tempat individu beradaptasi dan menyesuaikan dengan sesama makhluk sosial. Masyarakat harus dituntut untuk peka terhadap masalah sosial, tidak apatis dan turut aktif dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan keutuhan NKRI. Yang ketiga, melalui upaya informal yang dapat diterapkan dalam lingkungan keluarga. Upaya informal ini sangat penting ditekankan karena pendidikan pertama yang akan diperoleh oleh anak adalah di lingkungan keluarga. Next. Cara menjaga keberagaman. Yang pertama adalah saling menghargai. Yang kedua, membantu satu sama lain. Yang ketiga, tidak saling menjatuhkan. Yang keempat, saling menjalin kebersamaan. Yang kelima, meningkatkan toleransi antar sesama. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menerima. Yang ketujuh, menghargai perbedaan yang ada. Kedelapan, menjalin kerjasama yang baik.
Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.